Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du, langsung kita lanjut lagi hadis akhlak adab bab ke-71. Nah, ini bagi para penuntut ilmu ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan dia jalannya menuju surga. Udah, ini nggak perlu ditafsir, nggak perlu direka-reka ya, ini muhkamat. Nah, jadi siapa yang menuntut ilmu dengan artian ikhlas karena Allah, perlu dikaji ternyata ya. Jadi bukan cuma pergi ke majelis ilmu lalu bisa disimpulkan dia kelak mudah masuk surga. Tidak juga, belum seperti itu kesimpulannya. Artinya dia pergi niatnya itu loh. Jadi apalah guna fisik pergi ke majelis ilmu namun dia tidak meniatkan untuk menuntut ilmu. Seperti itu. Cuman dalam hal pembahasan yang lain ada penjelasan majelis zikir, majelis ilmu itu Allah menumpahkan rahmatnya. Jadi para malaikat itu berkeliling bumi untuk mencari mana majelis-majelis zikir ini, mana majelis-majelis ilmu. Kalau sudah ketemu, di Surabaya ada majelis zikir, majelis ilmu, ayo para malaikat hadiri. Sampai majelis itu dipenuhi para malaikat. Seandainya kita bisa melihat malaikat itu memenuhi majelis zikir itu, malaikat itu mendoakan rahmat untuk para hadirin di situ. Sekalipun yang hadir di situ tidak niat, nah ini kontradiksinya ya. Sekalipun yang hadir itu tidak niat menuntut ilmu, datang aja karena nagih hutang misal ke temennya. Misal ada janjian, Mat, kamu di mana, Mat? Aduh, aku masih belum pulang, masih di pengajian ini. Di mana? Masjid Ar-Rahman. Oke, aku ke sana. Nungguin kamu. Dia tujuannya ketemu Ahmad di pengajian untuk janjian main PS. Wes, aku tunggu di pengajian aja, wes. Nggak niat nyari ilmu. Tapi di saat itu Allah menurunkan rahmatnya. Si orang yang mau main PS ini kebagian rahmatnya juga. Jadi Allah menurunkan rahmat itu sama seperti menurunkan hujan. Orang kalau sudah hujan keluar rumah ya, entah dia mau niat kerja, mau niat nongkrong, kalau sudah keluar rumah pas hujan pasti basah. Sama seperti dia pergi ke pengajian tidak niat untuk ilmu, hanya main-main saja. Kalau bertepatan dengan rahmatnya Allah turun, kecipratan. Di suatu kisah ada Imam Hasan Al-Basri kalau tidak salah ya. Beliau ngajar, ada santrinya, muridnya satu ini rutin tiap majelis hadir. Di suatu ketika ada temennya hadir ke majelisnya imam, tertarik kayaknya ini. Padahal dia ahli maksiat. Dalam kisah itu dijelaskan dia itu rentenir. Selepas orang itu hadir di pengajiannya imam, jadwal berikutnya itu si murid yang rajin datang ini nggak pernah datang lagi.
Pertemuan pertama, kedua, ketiga enggak datang. Lalu pertemuan keempat datang, tanya imam ini, Le, kamu 3 pertemuan kok enggak muncul, kemana aja? Ini Syekh, ini imam, orang teman saya itu tertarik dengan Islam, tertarik mendalami ilmu agama Islam. Akhirnya saya berkewajiban untuk membimbing dia. Dalam waktu itu saya tidak bisa hadir ke majelis antum Syekh, karena ngajari orang itu. Dan ternyata orang itu sekarang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Apa katanya imam? Ketahuilah apa yang melatar belakangi dia bisa husnul khotimah. Ya gara-gara dia datang ke majelis ilmu di saat bersamaan turun rahmatnya Allah memenuhi hati orang itu. Nah, itu dia. Ya kan? Jadi secara persepsi pertama, orang yang pergi menuntut ilmu, entah itu niat menuntut ilmu ataupun tidak niat menuntut ilmu, kalau bertepatan dengan rahmatnya Allah turun, maka dimudahkan untuk masuk surga dengan cara yang Allah suka, dibuat husnul khotimah. Orang masuk surga itu ya pasti husnul khotimah, bos. Pasti itu. Orang masuk surga itu pasti husnul khotimah. Lalu ada lagi teguran bagi para penuntut ilmu ini. Jadi orang yang menuntut ilmu tapi dia meniatkan jika dapat ilmu untuk mendebat, dia itu penghuni neraka. Nah itu dia. Makanya niat juga berpengaruh sebenarnya. Dia pergi menuntut ilmu, tujuannya aku kok kalah debat ya sama Umar, aku tak belajar lagi ya biar menang debat sama dia. Gengsi dong, aku kalah pengetahuan. Niatnya untuk menang debat, belajar ilmu hanya untuk menang debat. Naudzubillah, itu Allah gak lolos. Kelak di hari pengadilan ada beberapa golongan. Yang pertama, mati syahid. Yang kedua, pergi haji. Yang ketiga, alim ulama. Yang keempat, orang loman, dermawan. Ditanya, kamu mau kemana syahid? Boh, mau masuk surga. Boh, siapa yang nyuruh? Ilmu menjelaskan bahwa orang yang mati syahid jaminannya surga. Kamu niatnya berperang itu bukan karena aku kok. Ya, gak mau aku. Kamu niat perang itu bukan karena aku, pengen dipuji manusia. Ini Ahmad ini panglima perang. Kamu pengen dipuji manusia, gak ada kebaikan di sisiku kamu. Minggat. Yang kedua, haji mabrur. Yang pergi haji. Ya Allah, katanya haji mabrur balasannya tidak ada lagi selain surga. Iya, kalau niatnya karena Allah. Jarang kamu pergi haji ingin dipuja-puji manusia, tak bisa aja. Minggat kamu, minggat. Sama juga orang yang alim, orang yang loman, kalau niatnya hanya ingin pujian, gak bisa. Para kiai, para ulama, besok-besok cereng, Allah ini maha tahu, isi hati maha tahu. Nanti ditagih, ulama, aku tahu isi hatimu, kamu itu ingin dipuji. Ini loh aku, orang yang paling pintar sewilayah ini. Kamu bukan karena aku. Wes bablas masuk neraka. Aku gak suka sama kamu. Gak ada kebaikan di sisiku. Oke ya. Kesimpulan, man salaka
orang yang menempuh mencari ilmu, dia dimudahkan menuju surga yang pertama benar-benar ingin memperbagus agamanya. Man yuridillah khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan menambah pemahaman agamanya. Kalau orang sudah berniat untuk menuntut ilmu, menambah wawasan agar lebih tahu halal haram, nah itu dia yang memudahkan